Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Episode ini aku buat kamu yang mau expand opportunity kamu di luar apapun yang lagi kamu kerjain sekarang, atau kamu yang masih takut dan maju mundur buat bikin konten untuk nge-boost personal branding kamu. Jadi aku akan bawa buku Show Your Work dari Austin Kleon. Ini lanjutan buku sebelumnya yang Still Like an Artist, dan aku udah pernah bikin episodenya juga di episode sebelumnya. Kalau kamu belum dengerin, boleh dengerin itu setelah dengerin yang satu ini, atau kamu boleh pause dan dengerin yang itu dulu. Jadi kalau di buku yang sebelumnya, Austin Kleon ngajarin tentang gimana caranya kita bisa nyuri hal-hal inspiratif dari influencer. Di buku yang ini, kita diajarin buat influence people so that they want to steal from us. Jadi bayangin aja kalau your next boss itu nggak perlu interview kamu lama-lama karena udah tahu hasil kerjamu dari blog yang kamu tulis, atau kamu dapat project baru dari postingan kamu di sosial media, atau kamu bisa dapat pemasukan dari hobi yang kamu lakuin karena kamu udah dapat penikmatmu sendiri. Kalau kamu penasaran sama isi buku ini dan apa yang bisa aku share di sini, dengerin sampai habis. Jadi aku akan bahas buku ini jadi 2 episode yang berbeda. Episode yang kali ini aku akan bahas tentang mindset, gimana biar kamu lebih ringan, lebih mudah untuk posting di social media, atau basically to show your work. Mindset apa yang perlu kamu punya, dan di episode selanjutnya kita akan bahas trik, tips, basically practical things yang bisa kamu lakuin biar kamu bisa show your work on the internet and to the public. Sama kayak di buku yang sebelumnya, bukunya ini tuh tipis, kayaknya kamu sebenarnya bisa nyelesain dalam satu duduk mungkin, dan bahasanya sangat menyenangkan, masih penuh dengan ilustrasi-ilustrasi dan coretan-coretan dari Austin Kleon. Kayak seru banget, banyak banget coretannya, dan kamu lihat banyak sticky notes-nya seperti biasa. Jadi aku mencoba untuk mengkristalize ada kurang lebih 4 mindset yang ini juga jadi baseline atau jadi modalku ketika dulu pertama kali ngerasa, oh ternyata apa yang aku kerjakan itu bisa di-share ke publik tanpa terasa oversharing atau pamer, dan rasanya kayak it all just makes sense gitu untuk tunjukin apa yang sedang kamu lakuin ke publik. Karena sama-sama bikin konten, antara kamu ceritain tentang kopi yang kamu minum hari ini sama hal apa yang udah kamu lakuin hari ini, itu ngasih dampak yang bisa berbeda. Nah, kita masuk ke mindset pertama yang juga aku pakai selama ini. Mindset yang pertama, to be found, you have to be findable. Jadi kalau kamu pengen bisa dicari orang, ya kamu harus bisa dicari. Dan zaman sekarang, orang kalau nyari orang tuh lewat mana sih? Kalau bukan lewat search engine bar Google, itu yang paling basic. Aku kadang kalau bego-begoan kalau mau cari tahu tentang calon klien, atau mau cari tahu tentang figur yang sekarang itu lagi bisa aku jadikan referensi, ya emang paling gampang aku nyarinya di Google. Atau aku cari di Instagram, atau aku cari dari mutual friends, entah di LinkedIn atau di Instagram. Tapi intinya, aku perlu orang ini emang bisa dicari di internet. Dan kalau kamu pengen bisa dicari sama orang, bisa dikenal lebih mudah oleh orang lain, ya kamu harus bisa dicari. Paling gampang, kalau orang ngetik nama kamu, muncul tuh. Jadi yang aku dapat dari mindset ini, kalau nama kamu Tasya, ya tulis Tasya. Jangan ditulis nama lain yang lucu-lucu kayak The Sakura's Girl atau The Matcha Girl. Nggak ada yang tahu gitu, nggak akan ada yang bisa nemu Tasya yang dimaksud gitu kan. Aku ngerasain sendiri manfaat dari ini ya, karena ketika orang itu mulai tahu aku dari salah satu konten, misal beberapa kali ini tuh aku lagi dapat klien karena aku pernah collab sama Cing Abdel di salah satu kontennya. Kalau orang ini tertarik sama aku, mungkin untuk have the coaching session atau cuma sekedar pengen tahu nih Tasya sebenarnya ngapain, mereka segera cari aku di Instagram atau di Google, atau mungkin kalau yang professional based di LinkedIn. Karena dari ketiganya aku pernah ketemu dan jadi klien. Ada yang komentar dan DM langsung di LinkedIn terus make a connection, ada yang lewat Instagram dikepoin juga dan bilang aku ketemu kamu di kontennya Cing Abdel loh kak gitu. Dan aku jadi yakin kalau aja aku tuh gak punya social media atau online presence yang bisa dicari, dan orang-orang ini akan kemana ya? Ya mereka kan dengan mudah melupakan aku gitu aja gitu. Dan itu akan berlaku juga sama kayak kamu. Sekali orang pernah ketemu kamu dan mungkin mereka interest sama kamu, ketika pengen tahu kamu lebih lanjut, mereka gak selalu loh nanyain kontak Instagram kamu apa dan yuk kita saling follow. Gak selalu kan gitu. Banyak dari mereka yang kepikirannya di lain waktu dan emang pengen cari tahu tentang kamu, yang mereka lakukan akan ketik nama kamu di kolom pencarian. Kalau sosial media kamu, online presence kamu tidak sesuai dengan identity kamu yang paling gampang adalah nama, how can you be findable? Semoga masuk akal ya. Kita lanjut ke mindset yang kedua. Mindset yang kedua adalah be an amateur. Ini udah sering dan berkali-kali aku share di konten-konten yang berbeda. Karena aku sangat meyakini dan sangat setuju dengan mindset ini. Banyak orang yang mau mulai bikin konten atau mau sharing sesuatu, itu terkendala dengan perasaan, gue kan bukan siapa-siapa, gue kan belum punya apa-apa, gue kan masih amatir, gue masih baru belajar.
You know what? Justru kalau kamu merasa kamu itu amatir, you have nothing to lose. Gak ada hal terlalu besar yang kamu korbankan ketika kamu sharing hal tersebut yang kamu rasa kamu masih amatir. Karena kalau orang bilang, ah jelek atau terlalu dangkal pembahasannya, ya emang masih amatir. Kalau orang ngerasa, wow ini bagus, ini inspiring, ini bermanfaat banget, you win. Jadi aku ngerasa kayak punya mindset ini tuh justru lebih banyak menguntungkannya di diriku sendiri daripada perasaan minder yang harus dirasa. Bahkan seorang profesional pun yang udah expert sekalipun, menurut Austin Kleon, tetap harus punya mindset amateur ini. Karena dengan merasa kalau kita tuh masih amatir, kita punya room yang luas banget untuk nge-explore lebih, untuk nge-improve lebih apa yang sekarang kita rasa kita tuh masih amatir. Poin plus lain dengan kamu punya mindset amatir ini adalah sesama amatir itu biasanya lebih mudah dan lebih relate dengan amatir yang lain. Jadi kalau kamu ngerasa kamu masih amatir, kamu selalu punya sesuatu untuk bisa dibagikan, yaitu buat sesama amatir yang lain. Orang yang lebih expert itu nggak selalu bisa menjelaskan dan nggak selalu paham perasaan dan struggle-nya orang yang masih amatir. Tapi kalau kamu amatir dan kamu sharing sesuatu, orang yang ada di posisi kamu sekarang itu akan jauh lebih relate. I hope you got the message. Artinya, kalaupun kamu masih ngerasa amatir, kamu tetap masih bisa bantuin orang di luar sana yang ada di posisi amatir yang sama kayak kamu sekarang. Ini juga jadi salah satu inspirasi di banyak content creator yang mungkin kamu lihat. Yang terakhir aku lihat itu kakaknya Safiera, yang ini. Dia tuh bikin konten series kayak belajar makeup 20 hari. She treated herself as an amateur in makeup dan dia bikin konten itu. Dan di situ dia nunjukin betapa struggle-nya dia, betapa nggak bisa dan payahnya dia dalam pakai makeup. Dan kamu tahu engagement-nya kayak gimana di kolom komentarnya? Orang-orang tuh jadi relate yang nggak bisa makeup kayak, iya kak sama aku juga nggak bisa tuh pakai eyeliner. Tapi di satu sisi orang yang merasa lebih bisa dengan senang hati dan murah hati ngasih tips buat si Kak Bia ini. Jadi win-win kan? Untuk orang yang level amateur sama akan ngerasa relate dan resonate, tapi audiens yang somehow dia lebih profesional tidak lantas menganggap dia itu payah dan sucks dan malah jadi nggak mau nonton konten. Dan lihat berapa manfaat yang bisa dia share buat orang-orang yang lagi sama-sama belajar make up. Contoh lain itu juga di tahun 2024 atau 2025 awal. Itu ada yang namanya kayak 30 Days Writing Challenge. Jadi orang-orang ikut campaign ini untuk bisa bikin tulisan tiap hari dalam 30 hari. Dan yang banyak join adalah mereka-mereka yang bukan penulis expert, mereka-mereka yang masih sangat amatir dalam menulis tapi mau nge-challenge dirinya untuk nunjukin vulnerability dan nunjukin keamatirannya tanpa harus ngerasa minder. Aku ngelihat betapa mindset amatir sangat diaplikasikan di sini. Kalau kamu ngelihat, ini bisa jadi salah satu opportunity yang paling gampang untuk kamu mulai bikin konten dan nunjukin what you're actually doing right now dengan being an amateur. Mindset selanjutnya, kalau kamu udah praktekin mindset awal, aku rasa itu bisa jadi modal yang cukup untuk kamu mulai bikin konten. Untuk kamu mulai post whatever you're doing right now to show your work to the public. Kalau itu udah kamu praktekin, mindset ketiga, biasanya ini yang paling suka ganggu. Don't worry about the numbers. Sayangnya, entah ini positif atau negatif, tapi sosial media kita akan selalu nge-provide kita dengan metrics dan analytics yang muncul dari konten yang kamu buat. Entah itu di LinkedIn, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, semua bisa nunjukin angkanya. Untuk orang yang bisa cukup bijak dalam melihat angka ini, atau mungkin lebih strategik untuk menggunakan angka ini, tentu ini jadi hal yang sangat bermanfaat ya. Tapi kalau kamu masih pemula dalam mulai nunjukin hasil karyamu dan hasil kerjamu, angka ini suka ganggu guys, trust me. Di awal-awal angka tuh selalu jadi hal yang gampang banget buat bikin aku worry. Kayak, aduh kok yang likes cuma dikit, kok yang nonton di bawah 100 orang, itu kan dikit banget gitu. Dibandingin sama jumlah followers. Ntar lama-lama mulai mikir, engagementnya kok gak terlalu oke, followersnya kok gak nambah-nambah, there are a lot of metrics yang sangat bisa kita khawatirkan. Tapi mindset don't worry about your numbers ini menurut aku perlu buat kamu punya sampai kapanpun. If you're not in a social media agencies, kalau kamu nggak kerja sebagai social media strategist atau kerja di bagian marketing, don't worry about your number. Jangan buang-buang waktu buat cari gimana caranya naikin followers atau naikin engagement, terutama untuk hal-hal yang instan. Apa sih hal terburuk yang mungkin bisa terjadi kalau angka-angka itu ternyata tidak sebagus yang kamu mau? Aku pernah punya pengalaman followersku tuh turun. Tepat setelah aku mulai bikin konten tentang coaching, followersku banyak banget. Dan aku tuh penasaran kayak, kenapa ya mereka unfollow aku? Apa ini jelek ya? Apa ini mengganggu ya? Pemikiran itu sangat wajar dan sangat normal, jadi silahkan diterima. Tapi pikiran selanjutnya sih yang menurut aku penting. Yang aku proses saat itu adalah, bagus dong, berarti orang-orang yang nge-unfollow aku ini, mereka merasa konten aku nggak berkaitan sama mereka. Atau mereka merasa konten aku nggak bagus di mata mereka. Jadi, mereka lebih milih untuk unfollow
nge-unfollow aku sehingga nggak perlu lihat kontenku lagi. Daripada mereka masih stay sebagai followersku, ngelihat konten aku dan tetap nggak suka. Worst case yang bisa aku bayangin saat itu adalah akan ada bad atau hate comment di konten dan mungkin itu lebih buruk dibandingkan tahu orang-orang ini nge-unfollow aku. Akhirnya sejak saat itu setiap ada orang yang nge-unfollow aku jadi ngerasa kayak oke, ini bagian dari filter supaya orang-orang di sekitar aku, ya paling gampang adalah followersku, emang orang-orang yang memang mau stick with me, mau connect terus sama aku, dan paling bagus ya, mau nikmatin karya-karyaku. Masuk akal kan? Di buku ini Austin Kleon tuh juga jelasin dan punya quotes yang menurut aku bagus. Make the stuff you love and talk about the stuff you love. And then you will attract the people who love that stuff too. Jadi kamu gak perlu repot-repot untuk mikirin apa ya yang orang lain suka. Di tahap awal yang perlu kamu tahu adalah apa yang kamu suka. Bikin dan omongin hal yang kamu suka. Dan kamu akan ketemu sama orang-orang yang suka sama hal itu juga. Seru banget gak sih? Next, belajar ngadepin gak enaknya internet. Internet is a freaking copy machine. Jadi once kamu klik post, publish, share, di detik itu juga kontrolnya udah bukan di kamu. Semua orang bebas buat mengkritisi dan buat ngomongin dan buat react sama hal yang udah kamu post barusan. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah gimana kamu mau bereaksi terhadap itu. Kamu harus selalu siap dengan hasil yang mungkin bagus, mungkin jelek, mungkin aneh, atau mungkin cringe. Tapi ya, itu interpretasinya orang dan kamu gak bisa ngontrol itu. Makin sering kamu post, makin luas kamu post, makin besar kemungkinan kamu bakal dapat kritik. Tapi menariknya, semakin banyak kamu dapat kritik, semakin kamu tahu kalau kritik itu sama sekali nggak akan menyakiti kamu. Yang bisa mereka lakukan paling jauh adalah ngata-ngatain atau ngomong buruk. Tapi kamu ngeh nggak kalau di setiap platform itu dikasih fitur yang bisa membantu kamu untuk bereaksi dengan lebih baik dan lebih bijak. Ada fitur delete comment, even ada fitur hide comment juga, ada fitur block, ada fitur delete followers kalau aku nggak salah ingat. Tapi intinya adalah kalau misalkan ada orang yang naruh sampah di ruang tamumu, emang bakal kamu biarin aja? Pasti bakal kamu buang kan? Begitu juga dengan sosial media. Gak perlu takut sama kritik, gak perlu takut sama hate comment. I know it will feel bad definitely. Tapi kalaupun itu datang, kamu punya banyak pilihan cara untuk bisa mengontrol reaksi kamu. Bahkan platform sudah menyediakan cara untuk kamu bisa bereaksi dengan lebih baik. Simply, ya udah delete aja komen yang nggak enak, hide aja komen yang nggak perlu dan nggak produktif, di-block aja orang-orang yang memang nggak relevan dan malah ngasih negativity. Ini juga dipakai sama orang-orang yang I look up to, kayak Raditya Dika. Dia pun agree kalau ada komen jelek dan dia nggak pengen lihat itu ada di list komentar dia, ya simply nggak usah di-accept kalau emang ada fitur accept dan not accept, atau ya di-delete aja, biar nggak memperkeruh environment yang udah baik dari followers dia yang dia punya. Dan itu selalu bisa jadi pilihan kamu. Jadi nggak perlu terlalu takut sama kritik. Semakin banyak kamu dapat kritik, kamu juga akan semakin terbiasa kok dengan kalimat-kalimat itu, dan kamu makin tahu kalau ya udah, I still can work anyway, the show must go on anyway. Kritik itu nggak akan lantas bikin kamu berhenti. Just keep moving. Mindset yang terakhir adalah keep your balance. Di sini Austin Kleon tuh juga beberapa kali ngingetin kayak, kalaupun kamu mau posting hal tentang pekerjaanmu, tentang kegiatan kamu, remember that your work is what you do, not who you are. Jadi yang kamu rasa hal-hal terlalu personal atau terlalu sensitif, atau hal-hal yang kamu rasa ini terlalu vulnerable buat kamu, ya udah disimpan aja dan gak perlu di-share. Jadi tentu perlu kebijakan dari kamu sendiri untuk bisa milah mana hal yang oke untuk di-share, yang itu mungkin bagus, mungkin jelek, dan mana yang ini memang benar-benar gak perlu di-share. Dan kamu juga perlu balance untuk bisa beneran jadi diri kamu sendiri ketika kamu lagi sama orang-orang terdekat kamu, ketika kamu lagi nggak kerja, ketika kamu lagi sama orang-orang yang bener-bener bisa kamu percaya. Just be yourself, you're not a content for 24/7. Oke, itu 4 mindset yang aku simpen, aku bawa, dan aku praktekin dari buku ini, yang lumayan bisa jadi foundation kenapa sampai sekarang kalau misalkan ada konten yang mau aku post, aku nggak banyak overthinkingnya secara mentality, karena selalu mencoba mempraktekkan itu. Aku tahu mungkin nggak gampang dan it will takes time, but give yourself a time daripada enggak sama sekali. Terutama kalau misalkan kamu ternyata udah dari lama punya aspirasi untuk mulai bikin konten dan sharing what you are doing, tapi masih terkendala sama mental-mental yang nggak perlu, then this book is definitely will help. Dan semoga rangkuman yang tadi aku share juga sedikit banyak bisa menginspirasi dan membantu kamu. Seperti biasa, kalau kamu ada hal yang kamu setuju, nggak setuju, kamu selalu bisa drop komen di kolom komentar ini, atau kamu bisa tanya dan curhat di DM Instagram podcast ini biar nggak nyesel.podcast, atau kamu juga bisa kepoin coaching programku di Instagram pribadiku @tashalma. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya yang aku akan masih bahas buku ini dan practical things dan juga trik
biar kamu bisa mulai start bikin konten pertama kamu for your own good and your own benefit. Jadi jangan dilewatin biar kamu gak nyesel. Bye!